Selamat pagi Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan cara membuat standar operasional prosedur atau SOP yang baik dan benar untuk toko Balon Maju Jaya Cilacap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karlinda Margareta Nugroho dari Universitas Katolik Parahyangan. Jadi sebagai pembukaan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu SOP. Jadi SOP adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur suatu alur atau prosedur dalam melakukan tugas tertentu, sehingga dapat seragam atau terstrukturisasi dengan baik. Nah, tujuan dibuatnya SOP ini adalah agar seluruh tim dapat beroperasi dalam proses yang formal dan terkoordinasi, baik ketika ada yang menunggu atau ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. Lalu bagaimana sih kriteria SOP yang baik dan benar? Berikut adalah beberapa kriteria SOP yang baik dan benar. Yang pertama, mudah dimengerti. Artinya, tanpa kita harus menjelaskan ulang dan dibaca dengan sekali waktu, SOP itu harus sudah terbayang oleh orang yang akan melakukannya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut atau tidak menimbulkan kebingungan. Nah, yang kedua adalah adanya hasil kerja yang akan dicapai. Jadi, sebelum menyusun SOP atau prosedurnya, kita harus menyusun terlebih dahulu tujuannya apa, seperti itu. Dan untuk penggunaan yang seperti apa yang kita harapkan, seperti itu. Lalu, yang tidak kalah penting adalah menjawab 5W1H, atau dalam bahasa Indonesia, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Sehingga SOP ini diharapkan dapat menjadi informasi yang sejelas-jelasnya bagi pihak yang melakukannya. Lalu kita berlanjut ke kerangka standar operasional prosedur. Jadi di dalam kerangka SOP ini ada 4 bagian yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua sasaran, yang ketiga ruang lingkup, dan yang keempat adalah prosedur. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengupasnya satu persatu. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai standar operasional prosedur penerimaan barang masuk. Jadi, tujuan pertama yang dirumuskan adalah memberikan panduan standar operasional penerimaan barang bagi staf toko Balon Maju Jaya. Lalu yang kedua, meminimalisasi atau mencegah penerimaan barang dalam kondisi rusak atau cacat. Yang ketiga, meminimalisasi atau mencegah penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi di sini diharapkan tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kerugian dari toko Balon Maju Jaya. Karena sudah ada SOP-nya tertentu, maka diharapkan siapapun penerima barang yang ada di toko yang ready saat itu bisa memberikan keputusan secara langsung terhadap barang yang datang. Misalkan ada barang yang cacat, dapat segera diretur seperti itu. Dan akan menghemat waktu juga. Lalu yang kedua adalah sasaran. Sasaran di sini adalah memastikan operasional penerimaan logistik dilakukan sesuai standar perusahaan sehingga kegiatan penerimaan barang dapat memenuhi kriteria pemesanan dalam hal kondisi barang, jumlah, rincian jenis, rincian warna, dan lain-lain. Nah, sasaran di sini berbeda dengan tujuan yang di awal. Sasaran di sini adalah lebih spesifik. Jadi kita ingin lebih fokus kemana. Kalau tujuan tadi kan lebih global ya, lebih universal. Kalau sasaran ini kita sudah menjurus ke jenis barangnya apa, warnanya apa, spesifikasinya apa, seperti itu. Kita berlanjut ke bagian ketiga yang harus ada dalam SOP, yaitu ruang lingkup. Di sini ruang lingkup akan membatasi secara jelas atau memberikan batasan secara jelas tentang apa saja hal-hal yang diatur dan dituliskan dalam SOP sehingga si pengguna SOP ini tidak akan kebingungan jika harus memutuskan sesuatu. Lalu kita berlanjut ke bagian keempat, bagian yang merupakan inti dari SOP ini yaitu adalah prosedur-prosedurnya. Di sini prosedur-prosedur disusun urut kronologis berdasarkan tahap demi tahap yang akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan mulai dari awal hingga akhir suatu pekerjaan itu atau suatu aktivitas itu sehingga dapat berjalan dengan baik. Di sini karena penerimaan barang masuk, maka prosedur-prosedurnya antara lain yang pertama, staf toko berjaga pada saat barang datang di tempat itu berperan sebagai penerima barang. Lalu yang kedua, staf toko wajib meminta pengirim menunjukkan surat jalan dari perusahaan pemasok. Yang ketiga, staf toko wajib meminta invoice kepada petugas yang mengirim barang.
Yang keempat, staf toko wajib membawa dokumen berupa surat pesanan dari toko ke pemasok sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan dan pencocokan antara produk yang dipesan dengan produk yang datang di tempat. Yang kelima, staf toko wajib melakukan pemeriksaan jumlah barang yang datang. Lalu yang keenam, staf toko wajib memeriksa barang yang datang tidak ada yang cacat, sehingga jika ada barang yang cacat bisa langsung melakukan retur kepada supplier. Dan yang terakhir, staf toko memasukkan dan menyusun barang yang baru datang ke gudang sesuai dengan tempatnya. Kira-kira seperti itu susunan dari SOP yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan yang lebih lanjut. Dalam penerimaan barang, kita juga harus menyertakan lampiran atau bukti dari penerimaan tersebut. Dalam hal ini, saya menggunakan form penerimaan barang masuk. Di situ, kita menggunakan 4 kolom. Tapi, penggunaan ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kondisinya. Di sini yang pertama ada kolom nama barang. Sudah jelas bahwa nama barang akan diisi barang-barang apa saja yang datang, lalu jenis barang. Di sini termasuk kriteria, warna, dan lain sebagainya, atau seri barang juga bisa. Yang ketiga adalah jumlah barang datang. Dan yang keempat, jumlah barang yang rusak jika ada. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah penjelasan atau paparan mengenai penyusunan SOP yang baik dan benar. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memperbaiki sistem yang ada di toko atau perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.